Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga dalam acara hari ini kita diberikan kelancaran dan membawa hasil yang maksimal. Nanti selain yang beragama Muslim, mohon berdoa sesuai dengan kepercayaannya dengan cara masing-masing. Ilahul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan aidin, hamdan ilafin amal kumaidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama ya'budu wa asbistalik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa rabbana wa sujudana wa qudana wa tamtasirna wa ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. MGBK berikutnya, kami mempunyai program kami selanjutnya untuk jangka menengah. Kemarin sudah kami bahas untuk tahun depan kita akan melakukan kegiatan job fair sekaligus happy fair. Jadi panjenengan semua nanti akan terlibat pada kegiatan tersebut, okay? Terus yang kedua, kami akan melakukan pembaruan. Saya melihat banyak potensi, banyak multitalenta dari panjenengan semua yang nanti bisa diapresiasikan pada saat pertemuan GBK. Seperti Bu Ririn tanya, Bu Ririn yang jago menulis Pak, Bu Ririn sudah keluarkan buku. Jadi nanti kami beri kesempatan Bu Ririn untuk berbagi bukunya pada kegiatan GBK. Juga mungkin teman-teman yang lain yang masih muda-muda yang fresh graduate itu juga kami persilakan nanti sharing ilmu, okay? Karena saya yakin ilmu saya ya saya sudah tua, okay? Otomatis kan perlu di-upgrade ilmunya, okay? Jadi nanti kita sharing, jenengan nanti bisa ngatur ketika akan ada pertemuan GBK. Bu, saya siap untuk memberikan materi ini. Itu ada ya Pak Bu yang masih muda-muda yang masih segar-segar ini, ya. Jadi kita nanti belajar bersama. Bapak Ibu, hari ini nanti kita akan mendapat materi dari Bapak Galang sekaligus pembinaan dari Bapak Sidik. Semoga nanti dari kegiatan ini mendapatkan manfaat bagi penjenengan semua, bagi kita semua, nanti bagi peserta didik semua. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kiranya itu saya mohon maaf, mungkin ada kurang lebihnya dalam suku hukum kami. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya rasa itu saja sambutan saya karena Pak Sidik masih ada keperluan lain selain di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang diperlukan silakan.
Yang saya hormati Pak Garang dari UMP, kemudian selaku ketua BK, kami selaku tuan rumah dari Bapak Sekolah, serta Bapak Ibu peserta bersama guru bimbingan konseling SMK Kabupaten Kediri yang berbahagia, yang mana pada wes urung bangun Mei saya bisa melaksanakan MGFBK secara tatap muka. Terakhir saya bisa hadir waktu itu masih menggunakan Zoom Google Meet. Waktu online tahun berapa ya? Berarti kan programnya lalu kalau tidak salah. Gitu. Bapak Ibu terima kasih banyak sudah hadir pemerintahan dari pengurus untuk bisa kita menambah ya, kita waktunya tes pengetahuan kita di hari ini melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bapak Ibu, peranan guru bimbingan konseling di era kurikulum merdeka ini sangat penting peranannya, ya, sangat penting peranannya. Mengapa? Ini yo, bahan ajari yo, assessment yo, padahal PPG DKI ilmu sebelum PPG mungkin perguruan tinggi waktu kuliah juga sudah dibekali sebagai kompetensi. Wah, setelah itu ikut PPG, nanti ikut guru penggerak, nanti di sekolah ada IKT, terus training, ada workshop, masih ada MGMP, MGBK. Tapi percuma kalau akhirnya gurunya tetap tidak mau berubah. Bukannya tidak bisa. Biasanya zamannya bapak-bapak guru. Ini murid itu jadi jenderal, neko pangkatnya opor. Bagi workshop ini karena mengaji habis dapat ilmunya dari Pak Galang, koyo yoyo nih. Sesuk awalnya adalah pangkatmu kau peledak, mereka nenek ini wes kedune. Bapak Ibu tidak boleh seperti itu, ya. Harus pantang mundur. Wis dilone jarno sampai kuping gede ben. Ya, jadi saya tidak Bapak Ibu bagaimana pentingnya pengembangan keprofesian berkelanjutan ini dalam wadah kegiatan kolektif seperti ini. Ya. Ini adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan kompetensi guru yang paling murah. Ya, yang paling murah Bapak Ibu. Paling sekali datang bayar 25, paling kan depannya aktual jajan konsumsi, ya kan? Ya jadi kalau misalkan workshop, ikut seminar di perguruan tinggi sekali bayar berapa? 200 300, ya. DMGMP, DMGBK itu adalah ilmu iso tambah, tapi dengan biaya yang paling murah. Gitu aja suruh datang masih tidak mau. Ya, buktinya hari ini sekolah kita tuh 52 sekolah SMK negeri dan swasta di Kabupaten Kediri. Kalau setiap sekolah ngirim satu aja seharusnya sekalinya yang ada berapa? 52. Pak, coba beritahu Pak. 1, 2, 3, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 17 18 wes pas itu 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
35. Ya, dari 52. Padahal tak anggap asumsinya satu sekolah satu. Padahal tidak mungkin sekolah negeri itu satu sekolah itu gurunya cuma siji, misalkan 60. Iya kan? Apa mana yang Pak Wani gurunya 10 guru BK. Wis ruangan BK cilik gurunya 10. Akhirnya di rumah cek. Kadang yang kantin, kadang yang warung. Dapat ruang besar Pak sekarang Pak. Dapat ruang besar. Ya Bapak Ibu seperti itu. Ya. Makanya Bapak Ibu, saya sebenarnya senang kalau diundang suruh hadir ngisi di MGMP maupun di MG. Karena saya berkepentingan banget dalam rangka membimbing, memotivasi Bapak Ibu guru. Saya percuma ngomongin RP kepala sekolah karena ujung-ujungnya nanti yang di level ujung tombaknya di dalam kelas adalah tetap Bapak Ibu guru. Ya. Makanya saya selama tidak ada kepentingan saya usahakan bisa hadir. Kalau disenggol, nah ini senang nyenggol Pak Sidi, ya saya datang maksudnya. Tapi kalau saya nggak bisa tatap muka, jadi ada Facebook, link di like, pakai CD proyektor, saya nanti akan ngomong pakai Zoom atau mungkin pakai Google Meet biar didengarkan oleh orang. Tetap saya bisa memberikan itu. Yang penting aku disenggol. Kalau tidak disenggol kan saya tidak tahu jadwalnya. Ya. Monggo. Nanti saya targetkan setiap kali 1 tahun itu harus saya targetkan antara kota dan kabupaten harus NGBK-nya gabung. Sudah berapa kali? Sudah 2 kali. Ya. Nanti tanggal 10 kita akan gabung se-Jawa Timur. Insya Allah tanggal 10. Ya. Nanti setelah itu bulan Juli atau Agustus saya minta nanti Bu Tias sama Bu Marlena membicarakan saya ini bulan Juli atau Agustus harus gabung. Saya akan nagih apa yang hari ini saya ngomongkan. Ya, apa itu? Karena ini menjelang tahun ajaran baru, saya minta Bapak Ibu menjalankan asesmen diagnostik yang non kognitif. Nanti pertemuan bulan Juli atau Agustus, laporannya saya minta dibawa setiap sekolah. Nanti saya minta dipresentasikan. Soko dipresentasikan hari H tak dulu. Berarti semua sekolah harus siap. Nanti akan saya tunjuk, ya ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, ada swasta gede, ada swasta tengah-tengah, ada swasta kecil. Roto, ya Bu, benar ya. Nanti, jadi hari ini saya membawa PR dan PR-nya tak tagih 1 sampai 2 bulan lagi. Apa itu? Assessment diagnostic non kognitif. Saya ingin Bapak Ibu nanti menyiapkan data dan diberikan kepada guru mata pelajaran di sekolahnya berkaitan dengan kesiapan belajar peserta didik. Berarti maksimal harus dilaksanakan pada saat MPLS. Karena data dari panjenengan harus dipakai oleh Bapak Ibu guru sebelum Bapak Ibu ngajar di tahun pelajaran baru. Ya, di tahun pelajaran baru. Nanti akan saya cross check di kepala sekolah, akan saya cross check di wakasan kurikulum, saya cross check di wakasan siswa. Benar nggak BKN akan melaksanakan ini pada saat MPLS? Ya. Sehingga Bapak Ibu nanti harus segera membuat program kerja, buat proposal bulan ini.
nanti buat bulan Juni awal minggu pertama berikan kepada kepala sekolah berkaitan dengan apa? Pembiayaan untuk melaksanakan asesmen diagnosisnya. Ya. Mau pakai apa? Dengan mau pakai manual monggo, pakai aplikasi monggo. Yang penting hukumnya wajib melaksanakan. Syukur kalau sudah ada aplikasinya asesmen diagnosis non kognitif, sudah banyak aplikasi. Jangan mau tinggal pilih. Ya, mungkin nanti Pak Galon bisa menyampaikan aplikasinya kalau ada. Dulu juga Pak Guru ya. Pak Guru juga beberapa waktu yang lalu juga pernah membahas masalah aplikasi itu. Monggo pakai. Karena kalau pakai manual memang berat dalam menganalisis. Kalau dengan pakai aplikasi gampang, karena aplikasinya biasanya langsung keluar hasilnya. Panjenengan tinggal membuat laporannya, membuat resumenya, membuat infografisnya, ya. Nanti setelah itu disebarkan ke stakeholder yang membutuhkan, terutama yang guru kelas 10, jadi data di kelas 10, nanti kelas 10 sisanya naik kelas 11, berarti akhirnya juga melaksanakan assessment juga dalam rangka membantu guru kelas 11. Si kelas 11 naik kelas 12, dia juga harus melaksanakan assessment juga di awal tahun dalam rangka membantu guru kelas 12. SPR-nya itu silakan nanti dikerjakan, silakan hari ini didiskusikan. Kalau butuh assessment nanti ngomong ke Bu Tias nanti kalau kesulitan tugasnya ngomong ke Pak Siti, nanti akan saya bantu mencarikan aplikasi assessment. Ya. Kalau butuh anggaran, nanti saya yang ngomong kepala sekolah, Pak Penat. Iya. Nanti kalau memang butuh anggaran, aplikasinya ada. Ya, jadi Budias harus membuat proposal ke saya. Nanti saya undang kepala sekolah. Nanti Budias dia menyampaikan kepala sekolah. Saya bantu Budias berkaitan dengan anggaran. Ya. Dan itu harus dilakukan sebelum tahun ajaran baru. Ya, jadi yang saya minta Bapak Ibu buat mulai sekarang adalah bagaimana melaksanakan asesmen diagnostik yang non kognitif berkaitan dengan kesiapan belajar. Ya. Untuk kesiapan belajar biasanya apa saja Pak yang perlu disiapkan, yang harus nanti dikorek dari siswa? Dari kesiapan belajar, mungkin daya belajar, bakat, minat, bakat, minat, terus daya belajar, terus ada lagi. Kebiasaan, ya, Bu. Dicatat, PR. Nanti nanya apa-apa, sentak. Dewer disik oh. Ketua ya, setuju ya? Jadi saya ingin Bapak Ibu guru BK melaksanakan yang satu asesmen diagnostik kognitif untuk melihat kesiapan belajar. Yang pertama bakatnya, kedua minatnya, ketiga gaya belajarnya, keempat kepribadiannya, terus yang berikutnya kesulitan belajarnya. Dan itu nanti adakan assessment dengan menggunakan berbagai alat tesnya, boleh manual, boleh aplikasi ya. Nanti pertemuan setelah tahun ajaran baru bawa laporannya masing-masing sekolah, nanti filenya disiapkan dalam bentuk PDF, laporannya satu bundle dikumpulkan ke Budias dikumpulkan ke saya, karena itu akan saya pelajari ya. Dan mohon disiapkan bahan presentasi nanti, saya minta bulan Juli atau Agustus. Sekretarisnya siapa? Pak Bar?
agendakan saya diundang di bulan Juli atau Agustus, diingatkan. Bulan Juli atau Agustus, ya, bulan Juli atau Agustus wajib membawa yang tadi laporan hasil assessment diagnostik non kognitifnya beserta soft file-nya. Ya, soft file nanti buatkan Google Drive, masing-masing dikasih folder atau nama sekolah, nanti saya kirim linknya, nanti biasa yang dia sendiri. Atau kalau udah butuh dia butuh ya, nanti saya minta Google Drive-nya harus setor ke Google Drive-nya. Ada punya akun MGB kan? Dan ya nanti buatkan akun aja, email apa. Dan terus kan kalau akses itu emailnya siapa? Akunnya yang dipakai. Emailnya siapa? Pribadi emailnya gitu ya. Lah itu sudah punya berapa kali itu Google ya mas? Ya nanti pakai akunnya MGB kan sudah punya email itu. Ya nanti buatkan Google Drive, dibuatkan folder 52. Ya nanti di situ ya. Jika nanti linknya saya kirim, nanti saya akan cek di situ. Ya. Sehingga nanti Bapak Ibu itu usaha kita nanti. Artinya dengan membuat program kerja layanan, membuat program ini di sekolah melakukan apa, laporannya harus di situ. Sehingga nanti saya tidak perlu nakiri sedikit. Pokoknya saya butuh apa yang dilakukan oleh BK di sekolah, saya tinggal lihat laporannya di Google Drive. Jadi Google Drive itu dipakai selamanya. Ya, termasuk jenengan melakukan kegiatan inovasi di sekolah, masuk aja di foldernya masing-masing sekolah. Nanti saya pastikan ya, gitu ya. Siap di Bapak Ibu ya. Dan ini yang mengerjakan tidak ada jenengan saja loh ya, karena jenengan kerja tim di sekolah ya. Jenengan kan tidak sendirian atau sendirian. Ya. Alhamdulillah sendiri. Nanti jenengan makin pintar. Nanti kalau ada kesulitan, kalau mau butuh aplikasi, segera hari ini dibahas, ya. Sehingga hari ini dibahas, pokoknya pulang sudah makin mantap, siap membuat proposal kepada kepala sekolah. Karena saya masih dengar, yang pokok nggak melaksanakan assessment di awal tahun, pelajaran assessment diagnosis, non kognitif, nggak pernah di ACC Pak. Dan tidak pernah di ACC, sudah ada komunikasi belum? Biasakan kerja kita pakai program, ditulis, sudah ditulis belum? Ya enggak Pak, ya pakai lisan aja, ngobrol sama pasukan. Jangan Bapak Ibu, ya, karena sekolah itu kegiatannya juga banyak. Saya juga tidak menyalahkan 100% sekolah, saya juga tidak menyalahkan 100% lainnya. Tapi pokoknya kalau nggak melaksanakan, yang salah pertama kali adalah guru BK-nya. Kepala sekolah tidak ngerti tentang assessment diagnosis. Sehingga guru BK. Nek gak dilaksanakan berarti guru BK-nya saya nggak mau wes. Saya anggapannya gitu sudah. Ya Bu, dipantau gitu. Tugasnya kepala sekolah, tugasnya ketua nanti. Ya, monggo kalau nanti mau dibahas, mau pakai aplikasi, mau seragam, monggo tidak seragam juga nggak apa-apa. Yang penting hukumnya wajib melaksanakan. Kenapa Bapak Ibu? Kita Bapak Ibu guru itu sekarang mengajarnya itu harus berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajarannya yang dulu itu bersifat homogen, klasikal, sekarang itu harus bersifat individual, melayani kebutuhan setiap peserta didik. Jadi kalau saya ngajar 40 siswa dalam satu kelas yang berbeda, maka seharusnya saya juga harus melayani 40 peserta itu tadi. Tidak boleh perintahnya sama. Kalau dulu guru-guru perintah itu di FPP, guru menjelaskan materi tentang siswa diminta untuk menyimak, iya kan? Yo sing seneng maca ya kok menyimak, sing senengane melihat ya kok itu, sing senengane mendengar ya kok dulu, iya loh.
tidak pernah ada namanya diferensiasi konten, tidak pernah ada yang namanya diferensiasi produk, tidak pernah ada yang namanya diferensiasi proses, sehingga pembelajaran diferensiasinya tidak pernah berjalan. Padahal sekarang di dalam kurikulum Merdeka hukumnya wajib Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran berbasis diferensiasi, ya different content, different proses, different product. Tidak ada yang namanya MPP guru menjelaskan siswa harus menyimak, tidak ada. Apa dianggap bocah senangannya menyimak semua? Kan tidak. Ya. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau Bapak Ibu sebelum membuat perangkat ngajarnya, modul ajarnya, sebelum datang ke sekolah, Bapak Ibu sudah tahu bagaimana kondisi siswanya, gaya belajarnya, bagaimana minatnya, bagaimana. Saya sudah tahu dulu, sehingga saat saya masuk kelas langsung tak kelompokkan, iki bocah A, iki bocah sing kelompok B, iki kelompok C. Sing A tak kei iki, sing B tak kei iki, sing C tak kei iki, sing A tak kon ngene, sing kelompok B tak kon ngene, sing C tak kon ngene. Kelompok A tak kasih job sheet ini, sing kelompok B tak kasih job sheet ini, kelompok C tak kasih job sheet ini. Ini guru bisa kelompokkan seperti ini, berasal dari mana datanya? Guru BK. Karena panjenengan yang punya ilmunya, Bapak Ibu guru mata pelajaran tidak punya ilmunya. Berkaitan dengan pemerintahan peserta didik ini tidak punya. Andaikan punya pun hanya secara garis besar. Jadi cara dokter ini ya dokter umum, sementara dia dengan dokter spesialis. Ini Bapak Ibu kalian ini. Jadi saya berharap ini gunanya kita melaksanakan MGF dan MDBK itu seperti itu, sehingga Bapak Ibu akan terus berkoordinasi melihatnya ini kok gunaku kok gak iso caranya piye iso gitu. Gunaku kok wis iso apik iki, mbok aku dikeki contohnya laporan ini. Akhirnya terjadi komunikasi antar teman. Ya. Ojo MGF MDBK wis budale bareng boncengan karo kono sampun iki ini nunggu yo bareng sasron. Akhirnya gak ada yang terjadi transfer knowledge, tidak ada komunikasi. Apa kok kono wong budal bareng yo juwe dan tidak apa. Iki ini nunggu pangga. Jejer oke pangga. Jejer akhirnya sebelum sampai pulang tidak terjadi adanya perubahan. Sebelum kan sekolah itu ya bisa sih Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu mampu bersabar itu. Ya, sedikit aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya itu sebenarnya sudah menyiapkan file materi sudah berapa bulan, hampir satu semester itu materi itu belum pernah sempat saya presentasikan. Karena setiap kali MDBK mengundang saya pasti tempuk karo kegiatan yang lain, sehingga saya tidak bisa berlama-lama. Waktu saya MGBK waktu online di Zoom dengan salah satu itu sudah siap materi, ada 2 file materi yang siapkan lebih kurang 2 jam. Tapi saya melihat kondisinya tidak mungkin. Hari ini mau tak buka, tidak mungkin lagi. Ketoknya Budias itu pintar boleh dino. Jadi setiap kali undang aku mesti enak yang lainnya. Hari ini saya ada 4 kegiatan sampai nanti sore Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini saya berangkat jam 7, insya Allah saya nanti baru masuk rumah jam 7 lagi. Saya sudah pesan sama istri, dekat baju ganti toh ya, masuk sedino aku pakai ganti baju itu. Iya, wes. Menunggu sampai terus pagi ini di, alah maaf, itu susah bro. Enak kali ya langsung jegelukan. Kalau saya mandi ada ketemu masjid ya mampir nih masjid. Enak kok
bingungnya itu kan ibu-ibu. Iya, ditanya, tidak mau ganti loh yang masuk sedih orang agak kurang ini. Orang mobil jadi ganti aduk, sabun, bisa ngapain? Bapak ibu mana ini? Jangan kaget kalau masuk bisa diri itu seperti lemari berjalan lengkap itu bisa. Gimana lagi Bapak Ibu? Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa PR-nya nanti dibicarakan di forum ini bagaimana untuk melaksanakan apa Pak namanya yo assessment diagnostic conformity atau MBN apa? Yes. Algoritmnya pemetaan ya. Ke pemetaan pusat. Saya tanya kepada Bapak Ibu, karena ini terkait dengan profesi BK, apakah Bapak Ibu sudah menjadi anggota KAKIN? Belum. Ya, oke. Jadi karena kegiatan profesi, apalagi berkaitan dengan organisasi, kalau BK itu kan ada AKIN, itu termasuk bagian yang terbesar Bapak Ibu. Sebenarnya tujuannya bukan hanya sekedar jadi anggota, tapi refreshing ilmu. Karena Bapak Ibu jika mendapatkan kartu organisasi itu kan pastinya mendapatkan apa ya semacam kayak jati diri Bapak Ibu di profesi itu juga turut andil gitu ya, membesarkan nama BK di Indonesia. Kalau di Indonesia ada AKIN, kalau di Malaysia itu ada Perkama, Persatuan Konseling Antar Bangsa Malaysia. Jadi tujuannya begitu sebenarnya, bukan untuk hanya jadi anggota, saya punya kartu, boleh gitu, tapi ya tujuannya untuk pengembangan profesi. Karena kalau Bapak Ibu mungkin tidak berkecimpung lebih banyak di organisasi, otomatis ya punya karya, Bapak Ibu karyanya juga hanya untuk diri sendiri gitu ya. Di sini ada yang punya buku ya, punya buku. Atau di sini ada yang sudah punya atau sudah tertulis artikel BK itu harus sudah sangat menulis konselor. Yang pertama kejujuran, genuine ya, istilahnya itu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu. Yang kedua adalah unconditional positive regard atau penerimaan tanpa syarat. Jadi Bapak Ibu tidak boleh membeda-bedakan konseli ya atau siswa ya. Terus yang ketiga ada empati. Itu adalah sikap besar yang harus dimiliki seorang guru BK berkaitan dengan profesi BK. Kalau berhubungan dengan konseling itu ada konseling postmodern sekarang yang terbaru itu ada. Cuma ya itu tadi, kalau misalkan sudah terbiasa dengan pendekatan yang lama ya sudah digunakan. Pada intinya konseling itu kan sifatnya kan berkaitan dengan keterampilan dasar komunikasi gitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan pendekatan itu sebenarnya itu juga penting. Cuma yang paling penting adalah sifatnya yang paling penting adalah berkaitan dengan keterampilan dasar komunikasi gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini terkait dengan dasar-dasar profesi ya. Jadi memang Perkenalkan saya Pak Guru dari SMK Wiyatama Negara Sepuh. Jadi ini Pak, yang mau saya tanyakan itu mengenai profesi BK. Ini pengalaman saya share dulu, saya ceritakan kenapa BK itu selalu diintervensi mengenai profesi itu Pak. Terus menjadi kambing hitam selalu disalahkan. Padahal dengan sesama kita rasakan, kita lakukan setiap hari kan bukan begitu berat. Cek, terima kasih Pak. Budiana kalau ditampilkan yang paling atas sendiri, yang atas. Nah, ada sedikit kegundahan hati saya yang ingin saya tanyakan Pak. Berkaitan dengan apa itu behavior ini. Di RPL itu kan yang F itu kan mencantumkan permasalahan. Iya. Yang semua saya tanyakan ini kan laporan yang dibawahnya juga keterangan tanda tangan kepala sekolah. Ini apakah kita boleh mencantumkan masalah siswa di situ?
mungkin ada permasalahan yang sensitif ya dari siswa ini. Apakah boleh melaporkan kepala sekolah? Padahal itu kan ada tanda tangan kepala sekolah. Nah itu kalau dilihat Bapak kepala sekolah bagaimana? Soalnya kita juga terhalang asas kerahasiaan. Apakah diperbolehkan? Apakah hanya permasalahan umum? Kalau yang permasalahan yang sangat rahasia atau sensitif, pribun matur suwun. Terima kasih. Kalau yang seperti ini permasalahannya yang engkau takkan ku lepaskan, akan ku jaga seumur hidupku. Beribu puisi yang ku untaikan untukmu, ingin ku selalu memiliki kamu. Jangan pernah kau sakiti aku lagi, cobalah untuk lengkapi hidupku. Ku ingin menjaga dirimu, tak akan pernah ku sakiti kamu. Ku mohon temanilah aku, jangan pernah rapuh di sepanjang umurmu. Ku mohon temanilah aku, jangan pernah rapuh di sepanjang